Halo guys, kemarin kita baru aja bahas sebuah video fresh from the oven tentang aksi balas dendam Amerika Serikat terhadap produk-produk ekspornya Cina yang khususnya berhubungan dengan ekosistem mobil listrik. Jadi teman-teman tahu dong yang namanya mobil listrik dari Cina itu sekarang pajaknya naik 4 kali lipat. Sebelumnya pajaknya 25%, sekarang naik jadi 100%. Terus ada lagi nih yang hubungannya dengan bisnis listrik ya. Jadi solar panel paling murah di dunia sekarang itu solar panel made in China dong. Dan itu sekarang ekspornya di Amerika Serikat, gue juga udah pernah bahas bahwa itu naik sampai 2 kali lipat. Sebelumnya pajaknya 25%, sekarang jadi 50%. Nah, salah satu yang paling ekstrim itu adalah pajak bahan-bahan material yang berhubungan dengan bisnis ekosistem mobil listrik, termasuk solar panel itu. Yaitu apa? Bisnis yang berhubungan dengan baja dan aluminium. Sekarang baja aluminium yang datang dari Cina, kalau dibawa ke Amerika Serikat, kena pajak. Naiknya banyak banget, karena tadinya cuma 7,5%, sekarang udah naik jadi 25%. So teman-teman, ketika video itu kita rilis, gue udah langsung bilang bahwa itu bahkan bikin situasi makin panas. Karena negara sebesar Cina, ketika dia dibully, dilecehkan, negara sebesar Cina tidak akan diam saja. Ternyata betul guys, Cina ternyata ambil tindakan balasan. Dan ini ngeri banget tindakan balasannya Cina. Lu penasaran gak sih? Apa serangan balik Cina atas tarif-tarif tidak masuk akal yang dikenakan oleh Amerika Serikat? Kalau lu penasaran dengan serangan balik Cina, jangan di skip video ini, and let's check this out. Jadi teman-teman, ketika kita bikin video itu, gue udah bilang bahwa siap-siap aja ya Amerika Serikat ya. Lu kira negara Cina ini negara tempe bacem apa? Dibully diem aja, dia bakal ngelawan nih. Jadi apa yang dilakukan oleh Cina ternyata betul. Mereka bikin sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat, jangan khawatir, negara kami, negara Cina, itu menolak tegas pengenaan tarif impor tersebut. Tapi udah cuma begitu doang. Cina ini sopan nih mainnya nih. Jadi dia dari sisi diplomatis, mereka itu betul-betul sopan nih, kita lihat nih. Dalam dia bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi di belakang layar, mereka diem-diem menjual cadangan dolarnya mereka guys. Mereka nggak lagi mau pegang dolar lama-lama. Jadi Cina itu, mereka banyak pegang surat utangnya negara Amerika Serikat. Obligasinya negara Amerika Serikat. Termasuk mereka pegang US Treasury juga. Nah sekarang semua cadangan duit yang mereka punya dalam dolar Amerika Serikat itu, dalam bentuk US Treasury itu, mereka jual. Nilainya nggak main-main, sampai 53,3 miliar dolar. Alias setara 800 triliun lebih guys. Hampir 1 kuadriliun nilainya. Jadi banyak banget loh jumlah dolar yang dibuang oleh pemerintah Cina. Kemungkinan mereka takut megang US dollar. Kemungkinan mereka meramal kejatuhan Amerika Serikat nih. Nah teman-teman tahu sebetulnya cadangan devisa Cina itu lebih dari itu. Mereka masih pegang lebih dari 300 billion dollar di US Treasury ya. Jadi mereka masih pegang tuh cadangan devisa mereka, dolar mereka tuh masih ada 300 billion dollar lagi. Perlahan-lahan mereka akan buangin itu, dan lu tahu nggak buangnya kemana? Ternyata ketika dolar yang dimiliki mereka berkurang, Cina diam-diam menambah cadangan emas mereka. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Kalau lu beli emas dalam 5 tahun ke depan, nilainya akan makin tinggi. Kenapa? Karena Cina masih punya cadangan 300 billion dollar lagi, atau ya kasar-kasarnya lebih dari 7 kuadriliun, 7.000 triliun, yang bisa dia pindahin, dia convert itu ke emas. Makanya gue confident banget bahwa emas itu adalah salah satu kelas aset atau jenis aset yang paling aman buat lu taruh duitnya setidaknya dalam 5 tahun ke depan di era yang penuh dengan ketidakpastian ini. Makanya gue kemarin sempat bikin video Tapera, kalau lu nonton itu gue bandingin Tapera itu sama emas. Salah satunya karena ini gue memprediksi harga emas akan semakin naik tinggi. Dulu gue udah pernah bilang 4 tahun lalu di sebuah video, harga emas akan naik tinggi, ternyata naik tinggi sekarang. Dan sekarang gue pede makin naik terus. Apalagi ketika orang makin banyak yang tidak percaya dengan dolar dan pindah ke instrumen investasi yang lain, salah satunya emas ini. Karena Cina sendiri udah buangin dolarnya mereka dan pelan-pelan dia pindahin itu ke dalam emas. Itu data versi pemerintah Cina guys. Kita ada juga data versi pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi ini data resmi per bulan Januari 2024, lu bisa lihat di layar kalian, ternyata pemegang utang terbesar di Amerika Serikat, US dollar itu,
pemegang terbesar itu adalah Jepang. Nilainya lebih dari 1 triliun dolar alias 1.000 billion dollar. Peringkat 2 kalau menurut versi US Treasury ternyata duitnya Cina itu ranking 2. Cina punya pegang dolar itu sampai hampir 800 billion dollar. Lalu di bawah Cina itu ada United Kingdom sekitar 750 billion, and then di bawahnya ada Luxembourg dan Kanada. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa Jepang itu sepertinya betul-betul mempercayakan nyawa mereka ke Amerika Serikat. Jadi ini mereka benar-benar menunjukkan kesetiaan mereka bersama Amerika Serikat dengan memastikan dirinya adalah pemegang surat utang dolar Amerika Serikat yang paling besar di dunia ini. Jadi kita nggak bakal mungkin pernah dan akan melihat Jepang musuhan sama Amerika Serikat. Kenapa? Kalau mereka sampai musuhan, Amerika Serikat tinggal dia kunci aja itu duit 1 triliun dolar itu, dikunci, disita sama Amerika Serikat, selesai itu yang namanya Jepang ya. Jadi makanya sampai sekarang mereka hubungannya juga baik-baik aja. Nah yang jadi masalah ini Cina nih. Cina makin sekarang kan sepertinya makin banyak konflik nih dengan Amerika Serikat. Perang dagang di sini lah, perang dagang di sana lah, belum laut Cina Selatan dan sebagainya ya. Jadi pelan-pelan mereka masih punya cadangan nih untuk apa, jual lagi dolarnya itu buat dipindahin ke emas. Gue sih melihat kecepatannya begini guys. Kalau seandainya mereka mau buang itu semua mata uang, karena nggak ada kepentingan ya jujur ya buat si Cina buat pelihara dolar banyak-banyak. Apalagi sekarang mereka udah dikasih trade war. Artinya apa? Makin banyak pabrik-pabrik Cina makin sulit ekspor ke Amerika. So kemudian jadi nggak ada kepentingan buat Cina. Kalau zaman dulu lu mau ekspor siap-siap dapat terima pemasukan dalam bentuk dolar kan. Nah sekarang lo harus siap-siap ekspornya aja dipersulit, buat apa lagi lo pegang dolar banyak-banyak, kan gitu logikanya. So kemudian seberapa cepat Cina bisa mengurangi dolarnya mereka. Nah tadi kan gue bilang ya kalau versi Cina 300. Kalau menurut gue dalam tahun 2025 which is 1 tahun ke depan, sehebat-hebatnya Cina dia bisa buang lagi 200 billion dollar. Artinya kalau kita convert itu ke harga emas dunia, gue sangat yakin dalam 1 tahun ke depan harga emas dunia masih bisa naik 10%. Dengan catatan apa? Bener Cina akan buang, at least dia akan buang 200 billion dollar dipindahin ke emas. Ada nggak kemungkinan itu? Menurut gue akan semakin besar kemungkinan itu. Apalagi akan makin banyak duit bank-bank Rusia yang ada di luar Rusia yang akan disita oleh negara-negara barat. Nah kalau ini kejadian dan andai kata ya kita ambil posisi si Cina ini agresif lah ya. Jadi dia punya cadangan kan hampir 800 billion dollar. Kalau dia hilangin setengahnya 400 billion dollar. Dari rating tadi lu masih lihat Cina berarti masih top 3 tuh, 3 besar tuh. Tentunya menurut gue ya dia bakal malu kok posisi dia masih 3 besar pemegang dolar. Katanya lu sebelah sama Amerika kan. So logikanya nih buat Cina dia itu harus keluar dari zona 5 besar. Artinya menurut gua Cina akan membawa cadangan dolar dia itu di bawah 300 billion dollar. Wow. Nah kalau kita estimasikan bahwa perang Ukraina dan Israel ini masih bisa berlanjut sampai 3 tahun ke depan, gua rasa itulah deadline yang sebaik-baiknya dilakukan oleh Cina. Dia harus buang 400 billion dollar dalam waktu 3 tahun ke depan untuk mereduksi volatilitas dia, vulnerabilitas dia terhadap US dollar. So emas gimana menurut gue? Emas menurut gue sangat-sangat bagus. Separah-parahnya lu naik 10%, sebodoh-bodohnya lu naik 30%, tapi dalam 3 tahun. Dengan catatan apa? Ingat, yang dibuang itu 200 billion dollar dalam 1 tahun atau 400 billion dollar dalam waktu 3 tahun. Ada nggak kemungkinan itu? Sangat ada. Kenapa? Karena kalau kita balik mundur ke tahun 2021, Cina itu megang lebih dari 1 triliun dolar. Artinya apa? Mereka udah mengurangi terus. So, gue sangat bullish dengan yang namanya gold. So, apa akibatnya nih guys kalau negara sebesar Cina itu menjual surat utang negara Amerika Serikat secara konsisten dan terus menerus. Dan nilainya sampai ribuan triliun. Apa yang akan terjadi? Ternyata akan ada 6 akibat fatal yang akan terjadi guys. Yang pertama apa? Yang pertama itu sun. Harga sunnya Amerika itu bakal menurun. Jadi surat utang negara Amerika itu makin menurun. Akibatnya apa? Interest rate-nya jadi makin tinggi. Kalau interest rate-nya makin tinggi, beban negara untuk bayar bunga itu juga makin tinggi. Nah, kalau negara dibebani, negara kan bikin surat utang nih. Suku bunga utangnya naik nih. Sunnya dia. Tapi negara harus bayar kepada orang-orang yang pegang surat utang negara itu kan. Ada bunganya 10% nih. Tiba-tiba naik nih dari 13% nih. Negara harus bayar tuh.
Selisih 3%. Dari mana duitnya? Ya, salah satu yang gampang bikin tapera lagi, bikin pajak-pajak lah. Jadi mereka bakal menerbitkan pajak-pajak baru. Jadi akibat yang kedua akan lahir banyak pajak-pajak yang aneh-aneh di Amerika Serikat. Percayalah, teman-teman yang di Amerika Serikat ada 7.000 lebih follower Benix yang dari Amerika Serikat, lu akan menyaksikan akan mulai muncul tapera-tapera yang aneh-aneh, pungutan-pungutan pajak yang aneh-aneh di Amerika Serikat. Buat apa? Tambal sulam interest rate itu. Nah yang ketiga apa? Ya nilai dolar itu bakal semakin volatil. Bisa naik tinggi, bisa turun tinggi. Akan semakin volatil. Kenapa? Karena ya penggunaannya sudah mulai ditinggalkan. Sementara di negara sendiri mereka juga masih harus cetak dolar juga besar-besaran supaya tetap survive. Karena per hari ini negara Amerika Serikat itu cetak dolar udah ngasal aja. Nggak ada dasarnya, nggak ada backingnya, cuma senjata. Beda dengan zaman dulu. Ketika mereka cetak dolar, mereka memang betul ada emasnya yang membackup nilai tukar dolar itu. Sekarang udah enggak. Nah hal itu akan mengakibatkan apa? Oh negara harus cetak dolar banyak-banyak buat tetap survive. Oh negara juga tetap harus ngasih pajak yang ditambahin buat bayar interest rate. Sehingga apa yang akan terjadi guys? Yang akan terjadi adalah inflasi yang meningkat. Inflasi yang meningkat akan mengakibatkan apa? Daya beli orang makin turun. Harga barang-barang makin mahal. Sementara buat negara seperti Amerika Serikat yang sudah menua, rakyatnya tidak lagi mau punya anak, akibatnya apa? Harus siap-siap jaminan pensiun di Amerika Serikat akan menurun. Nah kalau jaminan pensiun akan menurun, akan makin banyak orang-orang tua yang hidup di jalanan terlantar karena apa? Ya mereka nggak punya lagi social security-nya. Jadi nggak ada lagi jaminan lu punya pensiun dengan hati nyaman, nggak ada. Nah kalau golongan yang sudah tua ini ya bisa dibilang binasa lah ya, hidupnya sangat susah. Nanti yang akan terbeban siapa? Generasi yang lebih muda. Mereka harus nalangin nih orang-orang yang lebih tua ini. Lah akibatnya apa? Udah yang tuanya susah, yang mudanya kebeban. Akibatnya terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat. Dan akibat paling fatalnya adalah, ujungnya adalah krisis ekonomi global. Nah ini hal yang wajar dan normal tidak? Ini sebetulnya hal yang normal. Setiap pergantian dinasti dolar, pasti akan terjadi chaos. Ini sama seperti zaman dulu. Teman-teman tahu nggak? Dulu di dunia ini, lu kalau mau bertransaksi, lu pakai mata uang Prancis. Bahkan Indonesia saja itu pernah dijajah Prancis, tapi lu gak pernah diajarin di sekolah, lu taunya Indonesia dijajah Belanda, padahal enggak. Di tahun 1700-an, itu sebetulnya posisi negara Belanda di akhir tahun 1700, Indonesia itu dijajah Belanda. Tapi pada saat yang sama, Belanda nih di kampung halamannya, itu lagi dijajah oleh Napoleon Bonaparte, kaisarnya Prancis. Jadi secara tidak langsung, kita itu dijajah Perancis. Makanya teman-teman jangan kaget, banyak banget peninggalan Perancis yang ada di Indonesia. Nah salah satu contohnya apa? Bahwa Indonesia pernah dijajah Perancis, mungkin lu udah pikun. Tapi kalau lu jalan lintas Jawa lewat jalur selatan, itu masih ada jalan rayanya Dendels. Nah teman-teman tahu Dendels itu admiral ya, dia seorang tentara. Itu dia bisa jadi gubernur jenderal di Indonesia. Kenapa? Karena dia diutus oleh Napoleon itu sendiri. Untuk apa? Ambil alih, mengambil tampuk kekuasaan yang ada di Hindia Belanda. Jadi secara nggak langsung Indonesia pernah dijajah Prancis. Begitu powerfulnya lah Prancis pada saat itu. Dia punya negara, dia punya wilayah koloni-koloni di Afrika. Di Asia ya Indonesia salah satunya lewat Belanda dan juga di Amerika. Makanya sampai sekarang kalau lu pergi ke Amerika, khususnya wilayah Amerika Utara di Kanada, itu masih banyak itu daerah-daerah provinsi-provinsi di Kanada yang berbahasa Perancis. Nah segitu gedenya lah kekuasaan Perancis. Sampai kemudian dari situ kita juga udah pindah ke pound sterling. Ternyata kekaisaran pound sterling atau United Kingdom ini bisa berjaya sedemikian panjang sehingga kemudian transaksi-transaksi pakai satuan mata uang pound sterling. Dari sana pindah ke era sekarang yaitu yang namanya US dollar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa setiap ada transisi yang namanya dinasti-dinasti mata uang dunia itu harus siap akan terjadi chaos. Ya salah satunya ya paling dekat ya kemarin ketika kemudian dunia memutuskan menggunakan mata uang Amerika Serikat dan mengkhianati, mengubur pound sterling, ya ada hubungannya juga dengan Perang Dunia II gitu. Jadi kita memang semakin dekat nih ke era-era Perang Dunia III. Karena apa? Ya sebentar lagi dinasti dolar bakal jatuh
ya akan mungkin muncul ya dinasti baru yang kita nggak tahu apa. Tetapi ya better kita siap-siap aja lah. Salah satu instrumen yang udah teruji dari dulu sampai sekarang yaitu emas. Makanya gue confident banget dengan yang namanya emas. Nah terus kita lupakan dong investasi saham, enggak juga. Gue tetap lebih confident yang namanya si saham ini. Tinggal kita ukur aja nih seberapa lama akan terjadi perang dunia ini. Karena yang namanya investor selalu ada kesempatan di setiap kesempitan. Dan selalu ada peluang di setiap krisis gitu kan. Tapi gunanya emas apa? Buat kita hedging aja, buat lindung nilainya. Lindungi nilai terhadap apa? Nah teman-teman tahu apa dampaknya ya? Bila Bank Sentral Amerika Serikat yang begitu sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia, itu kalau seandainya mereka sampai goyang, apa yang akan terjadi teman-teman? Yang pertama ya, kita udah bilang ya, bahwa kemungkinan besar suku bunga The Fed itu akan tetap di atas atau bahkan malah akan naik lagi. Kemarin sempat ada isu bahwa kelihatannya bakal turun nih suku bunga The Fed. Menurut saya enggak, apalagi petrodolar kemudian berakhir. Menurut gua suku bunga Amerika Serikat akan tetap tinggi. Akibatnya apa yang akan terjadi di Indonesia? Dan ini lu udah saksikan, nilai tukar rupiah akan semakin melemah. Apalagi ya kalau seandainya manajemen pemerintahan di Indonesia nggak diperbaikin, udah pasti nilai tukar rupiah akan semakin melemah. Yang kedua apa? Nilai tukar dolar akan semakin menguat. Ya wajar aja, karena ya suku bunga dia harus naikin terus di sana. Supaya apa? Inflasinya nggak tinggi. Tapi gue yakin inflasi di Amerika Serikat akan tetap tinggi. Lu ingat sumpah matinya The Fed itu apa? Mereka punya target inflasi 2%. Selama inflasi di Amerika Serikat tidak mencapai 2%, suku bunga di Amerika Serikat akan tetap tinggi. Per hari ini inflasi di Amerika Serikat masih setia di atas 3%. Makanya gue itu nggak yakin dengan pernyataannya The Fed bahwa mereka akan mengurangi ya suku bunga satu kali di tahun ini. Gue sangat tidak yakin nih melihat posisi petrodolar yang baru-baru ini terjadi, bahwa mereka akan mengakhiri sistem petrodolar di Timur Tengah. Tapi we'll see lah ya, apakah Raja Arab itu kemudian merasa lebih sayang dengan nyawanya dan kursinya itu, ya we'll see lah. Nah yang ketiga, kalau seandainya suku bunga The Fed naik, artinya apa? Artinya cicilan KPR lu akan makin mahal. Itu berhubungan sama lu. Cicilan motor lu bakal makin mahal, cicilan mobil lu bakal makin mahal. Kenapa? Karena suku bunga, kalau The Fed naik, suku bunga di Indonesia juga harus naik. So teman-teman harus siap untuk membayar bunga dengan lebih mahal lagi. Dan yang keempat, nah ini yang ngeri nih buat kita nih teman-teman investor. Akan makin banyak orang yang takut dan berminat untuk berinvestasi. Kenapa? Boro-boro mau investasi kalau makan aja udah sulit. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya mereka nggak lagi memiliki semangat yang sama untuk berinvestasi. Padahal justru itu adalah momen yang tepat untuk berinvestasi. Karena gue yakin ketika suku bunga makin tinggi, makin banyak aset-aset perusahaan yang misprice, yang salah harga. Makanya lu jangan heran banyak perusahaan emiten nih yang bagus-bagus di Indonesia. Sekarang bukan justru hasil harganya makin naik ya, sekarang maka harganya makin turun. Jadi turunnya minat berinvestasi di Indonesia nanti akan ditandai dengan kejatuhan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang sebetulnya bagus dan bonafit. So, that's an opportunity. Akhirnya timbul nih salah satu peluang buat kita teman-teman investor. Nah, satu lagi ya, indikator yang bisa jadi bagus atau buruk tergantung sudut pandang mana lu melihat, bahwa apa? Kejatuhan rupiah ini udah bisa kita ukur sebetulnya dari perjalanan investasi dalam 1 tahun terakhir ya. Dengan kondisi makroekonomi dunia yang makin lama bukan makin baik tapi makin buruk. Nah ini juga menciptakan opportunity. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di tahun 1998 itu pernah terjadi yang namanya krisis ekonomi atau krisis moneter. Apa yang terjadi di situ? Nilai tukar dolar itu semakin lama menguat, rupiah anjlok drastis sampai ke titik 16.800 rupiah per 1 US dollar. Sekarang hari ini ya, rupiah itu udah di level 16.400. Artinya sebentar lagi nih, kondisi rupiah akan lebih parah dibandingkan tahun 1998. Jadi apa lu masih pengen bilangin kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja? Menurut gua harus ada yang diperiksa di rumah sakit jiwa. Karena faktanya, gua sangat yakin rupiah sangat mungkin bisa masuk ke harga 20.000 bahkan. Kalau seandainya ya kita nggak adaptif lah. Kita nggak bisa melakukan manajemen keuangan yang baik lah. Dan yang paling penting apa ya, memberantas korupsi dan judi online itu udah kayak penyakit aja di Indonesia ini.
Jadi ya teman-teman harus siap-siap nih. Gue sih bukan tipe orang, oh artinya ini peluang ya buat kita beli US dollar ya. US dollar akan makin tinggi, enggak. US dollarnya sendiri menuju gerbang kematiannya juga guys. Jadi bukan artinya ini rekomendasi untuk membeli US dollar sebanyak-banyaknya, enggak. Karena sama-sama mau kolaps nih, ini mau ganti rejim nih, ini mau ganti dinasti nih. Dari US dollar ke dinasti yang baru. Nah, sekarang kita mau memasuki detik-detik Krismon 98. Apa yang akan terjadi? Ya, catatan yang kita ketahui adalah ketika terjadi Krismon 98, terjadi lahirnya banyak miliarder, triliuner baru. Karena apa? Ada kesempatan di dalam kesempitan. Di dalam setiap krisis selalu ada opportunity. Satu hal yang pasti, ketika krisis moneter itu datang di Indonesia, akan banyak saham-saham, emiten-emiten yang sebetulnya bagus, tetapi market salah mengapresiasinya. Itu sudah pernah terjadi di tahun 1998, dan itu membawa Lo Keng Hong menjadi salah satu investor terkaya di Indonesia, dan begitu banyak lagi yang lainnya yang namanya nggak bisa disebutkan karena sekarang udah pindah. Tadinya investor, sekarang menjadi politisi, bentar lagi bakal maju pilkada kali. Nah, itu bakal membuat dunia investasi justru semakin seru dan berwarna-warni. Tapi satu hal yang pasti bahwa kita jangan panik, tetap aja bisnis as usual, tapi satu yang pasti, mulai kurangi ketergantungan terhadap US dollar. Suka gak suka, kalau lu masih tetap belanja US dollar, udah makin susah negara ini. Udah kita impor minyak besar-besaran pakai US dollar. Lu bisnis dagang impor dari Cina, lu impor dari Australia, lu impor dari Singapura, masih pakai dolar juga. Mati kita semua. So, gue sangat mengapresiasi ya. Sekali lagi gue congrats and gue thank you. Sama teman-teman pengusaha gue juga, ada yang banyak kenalan gue dari Peluit, dari PIK, dari Kelapa Gading, yang ketika mereka transaksi ke luar negeri, belanja juga mereka udah mulai ganti. Tadinya pakai US dollar, sekarang mereka pakai yuan. Ada yang juga beberapa ganti pakai mata uang yen. Kalau yang rubel gue belum pernah ketemu tuh, ada pengusaha kita yang impor barang pakai rubel. Tapi semoga makin banyak lah yang akan lakukan itu, karena kalau kita tidak segera berhasil memisahkan ketergantungan kita terhadap US dollar, siap-siap aja ketika US dollar jatuh, which is udah di depan mata, ya jangan sampai kita ikut-ikut jatuh. Dan dunia memang sudah bergerak ke arah krisis global ya. Jadi bukan hanya satu negara atau dua negara yang terdampak, tapi global. Karena apa? Negara barat nih sekarang lagi bersatu padu, Uni Eropa khususnya. Mereka lagi berusaha dengan gencarnya mencegah industrialisasi di Cina. Dengan apa? Mereka sekarang lagi mau ikut-ikutan ke Amerika nih, memperkenalkan tarif baru, pajak baru buat mobil-mobil impor dari negara Cina. Kabarnya bakal naik sampai 100%. Nah, kenapa gue yakin ini bakal menjadi krisis global ya? Ingat ya, berarti krisis global bukan cuma 1-2 negara nih yang bakal kena, tapi banyak negara. Karena sekarang negara-negara sekutunya Amerika Serikat udah mau main pakai metode yang sama. Khususnya negara Eropa Barat, sekutunya Amerika, mereka juga mau menyerapkan nih tarif-tarif pajak-pajak yang gak masuk akal, khususnya buat hasil-hasil industri Cina. Sekarang mereka mau kenain pajak baru nih, fresh from the oven, nilainya sampai 38% nih buat mobil-mobil listrik yang datang dari Cina. Karena apa? Mereka bisa membahayakan pabrik mobil lokal mereka. Bukan cuma mobil listrik lokal, tapi mobil lokal mereka juga bisa dalam bahaya. Ya teman-teman tahu sendiri lah, Inggris itu punya merek sendiri, ada Rolls dan lain sebagainya lah. Belum lagi Jerman, Itali, Spanyol. Jadi mereka semua lagi pada ketakutan nih dengan gempuran merek-merek dari Cina. Dan mereka udah tahu industri otomotif itu industri yang besar. Lu bayangin aja lah, Indonesia marketnya 1 juta mobil setiap tahun. Kalau kali 300 juta rupiah per mobil, dikali 1 juta mobil yang terjual, artinya kuenya di Indonesia itu 300 triliun per tahun. Kue mobil di Indonesia, lu dagang mobil di Indonesia itu 300 triliun per tahun. Itu kue yang gede loh guys. Jadi memang sangat penting bisnis mobil ini buat negara-negara Eropa, itu nyawanya mereka tuh. Jangan sampai negara Asia atau negara Cina itu bisa bangkit, bisa jadi negara maju kalau mereka perdagangannya berjalan lancar. Jadi mereka akan berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan bisnis Cina. Nah ini udah gue bilang berulang kali, Cina gak akan diam saja. Pasti Cina akan ambil tindakan balasan. Apalagi ya, sebetulnya rakyat-rakyat di Eropa itu sangat membutuhkan mobil Cina. Kenapa? Karena harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus, ramah lingkungan lagi. Ya lu tahu sendiri ya, Eropa juga sebel harus impor minyak mereka dari Timur Tengah atau Rusia. Jadi sebetulnya rakyat mereka itu butuh dengan yang namanya mobil Cina. Sayangnya, posisi politik mengambil keputusan yang politis juga. Ya mereka nggak mementingkan rakyat mereka mementingkan kondisi politis negaranya masing-masing. Akibatnya
Mereka memilih, kalau gue mau dipilih lagi, mendingan gue larang aja lah mobil Cina ini, nanti gue gak dapet duit lagi nih. Kan gitu ya. Namanya juga keputusan politis nih, bukan keputusan bisnis nih yang diambil. So apa yang dilakukan sama Cina nih? Ternyata Cina mengambil posisi yang unik guys. Dia gak diam aja, tapi juga gak ambil tindakan drastis. Ternyata Cina lagi ambil posisi untuk menghambat impor bahan makanan, hasil pertanian, hasil peternakan dari negara-negara barat. Nah ini berita yang mengerikan nih. Buat apa? Negara-negara seperti Eropa, negara seperti Amerika yang banyak ekspor daging babi ke Cina gitu ya, pertama. Yang kedua, hasil pertanian mereka. Mereka punya apa sih? Banyak. Mereka punya gandum, mereka punya jagung, mereka punya kacang kedelai, dan lain sebagainya, termasuk olive oil dan wine dari Perancis itu juga sangat laku di Cina. Harus siap-siap disikat sama pemerintah Cina. Ini permainan yang sangat cantik. Kenapa sangat cantik? Karena teman-teman tahu, di Amerika Serikat dan di Eropa sekarang lagi ada demonstrasi besar-besaran oleh petani mereka. Mereka merasa jadi petani kok susah banget hidupnya di sana ya. Udah harga pupuk mahal kayak di Indonesia nih. Terus yang kedua dapat serbuan pula oleh hasil-hasil tani dari negara-negara Ukraina yang disubsidi karena negaranya lagi perang. Terus petani-petani di Eropa juga lagi stres dicekek oleh kebijakan lingkungan hidup mereka. Bahwa apa? Pakai traktor nggak boleh lebih dari 3 jam sekali ya. Kenapa? Karena polusi udara bro. Lu kalau ternak sapi, lu harus kubur ya kotorannya ya supaya nggak polusi udara ya. Dan ternak lu sapi lu ya nggak boleh kentut lebih dari 24 kali ya dalam sehari ya. Karena ternyata kentut sapi guys mengakibatkan polusi juga. Lu bisa riset sendiri, percaya nggak percaya. Itu sumber polusi. Dan kemudian akhirnya mereka bikin begitu banyak aturan dan peraturan. Kalau lu mau gali sumur, dapat sumber air buat minum ke ternak lu harus minta izin. Kalau lu mau bikin pagar supaya ternak lu nggak lari, lu harus minta izin. Kalau mau nanam rumput atau lu mau nyebar pestisida atau herbisida, lu harus minta izin. Lu nggak minta izin, lu didenda. Jadi denda sini, denda sana. Jadi makin susah hidup jadi petani di Eropa. Akibatnya apa? Akibatnya banyak petani yang gua kenal di Belanda itu mereka tembakin satu-satu sapinya biar mati aja karena biayanya lebih tinggi buat ngasih makannya, buat ngurusnya, perizinannya, pajaknya dan lain sebagainya. Pusing. Akibatnya apa guys? Makin banyak tumbuh partai-partai yang aliran sayap kanan di Eropa. Partai-partai yang pro buruh, partai-partai yang pro petani. So jangan kaget ya kalau seandainya Le Pen itu bakal menang tuh menjadi penguasa di Perancis menggantikan Macron. Karena apa? Dia aliran kanan. Dan gue yakin akan makin banyak aliran kanan yang akan menang di Eropa karena makin banyak kalangan-kalangan pedesaan yang konservatif, nasionalis yang merasa digencet dengan sayap kiri ini yang alirannya lebih liberal ini. So kemudian menurut gue tindakan Cina sangat taktis karena apa? Dia akan memicu kebangkitan kaum kanan di Eropa dan Amerika Serikat. Buktinya ya akan kita lihat nanti yang akan memenangi pemilu Amerika Serikat ini Partai Demokrat atau Partai Republik. Itu akan menjadi indikator dunia tentang pergerakan dunia dari kiri ke kanan. Dan kalau udah terjadi, kalau udah demonstrasi petani di mana-mana, negara bisa kolaps. Dan itu hebatnya Cina. Dia punya pasar yang sangat besar yang bisa menyerap hasil produk pertanian dari Eropa dan Amerika. Begitu keran impor itu ditutup, siap-siap aja akan terjadi kolaps. Petani-petani di negara itu akan demonstrasi semua. Brilian menurut gua permainan Cina. Menurut kalian gimana? Kira-kira permainan apa lagi ya? Kira-kira strategi balasan apa lagi ya yang akan diambil oleh Cina? Dan menurut kalian kira-kira nih, saham apa nih di Indonesia yang akan diuntungkan dengan perang dagang terbaru dari Cina? Kalau Cina stop impor hasil pangan, produk agriculture dari negara barat, dia bakal impor penggantinya dari mana ya? Dan kira-kira apa ya yang bakal diuntungkan? Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini guys. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.